Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik, sehat selalu. Amin, amin, amin. amin. Nah, ini kita mau bahas timnas Indonesia senior nih, yang ke depan ini kelihatannya bakalan banyak sekali jadwalnya ya. Yang pertama Ya, ada babak pertama kualifikasi Piala Dunia yang akan dilangsungkan di bulan Oktober ini. Kemudian ya, kalau lolos misalnya bisa mengatasi Brunei, maka akan maju ke babak kedua kualifikasi ya, Piala Dunia yang akan berlangsung di bulan November, di bulan Maret dan di bulan Juni. Jadi ada ya, tiga sesi lah kira-kira seperti itu. Ditambah betul. lagi di bulan Januari timnas senior akan menghadapi Piala Asia di Qatar ya. Wah, ini berapa kali pertandingan ini? Pertanyaannya nih, apakah ada strategi yang akan dilakukan oleh Sintayong sebagai coach timnas senior? Ya, Apakah pada saat melawan Brunei nanti tetap kita akan menggunakan pemain utama semua atau tidak? Atau seperti apa? Kira-kira ada gambaran nggak bro mengenai itu? iya. Kalau kita melihat merujuk pada lawan yang akan kita hadapi itu kan Brunei Darussalam ya. Mhm. Nah, kalau boleh dibilang kita tuh sudah punya keyakinan bahwa kita bisa mengatasi Brunei Darussalam. Hmm. Mungkin ketika dihadapkan oleh katakanlah pemain-pemain Indonesia yang bukan dari tim utama pun, ya Hmm. saya juga masih punya keyakinan bahwa kita akan bisa mengatasi Brunei Darussalam. Mhm. Cuma masalahnya, tentu ini kan jadwal dari kualifikasi Piala Dunia. Ini kan sebetulnya ada jeda-jeda waktu dan tingkat kualitas sebuah pertandingan dari kualifikasi babak pertama, kedua, dan berikutnya itu kan juga akan menanjak gitu ya. Ya, Nah, ya. sepertinya saya sih punya gambaran bahwa mungkin walaupun yang kita akan hadapi adalah Brunei Darussalam dan kita pasti punya keyakinan dengan tim manapun kita akan mengambil angka penuh dari mereka. Mhm. Saya sih meyakini bahwa mungkin saja STY akan memanfaatkan event melawan Brunei Darussalam untuk memantapkan kinerja, memantapkan sinergi, memantapkan chemistry antar pemain sehingga bukan tidak mungkin bahwa pemain-pemain yang katakanlah yang top-topnya itu akan hadir dalam pertandingan melawan Brunei sekalipun gitu loh bro. Oh, jadi pemain-pemain yang sekarang abroad ya, seperti Ya, Asnawi, Arhan itu akan tetap dimainkan. saya sih meyakini gitu ya. Bukan cuma Asnawi Arhan, mungkin juga Ivar Jenner, Rafael Stoic, Jordi Amat, Mhm. kemungkinan juga Sadil Ramdhani, Mark Klok dan segala macam. Nah, Marcelino. karena mereka kan tujuannya tentu bagaimana STY bisa menemukan atau merumuskan tim yang memang menjadi katakanlah tim yang paling ideal dalam Hmm. perspektifnya STY Hmm. dengan bisa menghadirkan muka-muka baru, katakanlah ya, yang mungkin tadinya belum sempat tampil di timnas senior, Hmm. walaupun mungkin hanya tampil pada saat satu dua pertandingan, tapi bagaimana ini kemudian jarangnya mereka bertemu tampil dalam satu tim, Hmm. kemudian di blend di event ini gitu loh, Hmm. untuk menemukan formula yang paling tepat. Hmm. Karena satu bulan berikutnya kita akan menghadapi katakanlah Irak, kita akan menghadapi Vietnam, akan menghadapi Filipina di fase-fase berikutnya Ya, kualifikasi Piala Dunia. ya. Dan jangan lupa bahwa kita juga akan menghadapi event yang berat pula di bulan Januari Piala Asia. Jadi ini semacam boleh dibilang STY melakukan semacam TC ya, TC terselubung dalam dalam menghadapi event pertandingan melawan Brunei Darussalam. Ini adalah Hmm. semacam TC ini gitu loh. Kalau saya melihat seperti itu, Bro. Wah, kasihan banget nih Brunei, maaf ya. Ya betul. Di babak kedua ini kalau Indonesia lolos akan menghadapi Irak, Filipina dan Vietnam ya. Betul. Sementara nanti ketika Piala Asia kita akan ketemu Irak lagi, ketemu Vietnam lagi dan Jepang. Nah, itu dia. Ya, Ya, jadi benar. saya pikir ini sebuah persiapan yang memang harus dilakukan. Hmm. Jadi kalau bisa persiapan dengan siapapun lawan yang kita hadapi, mumpung bahwa ini masuk ke dalam kalender FIFA dan semua pemain itu tidak ada yang berusaha menahan dari Ya. klub-klubnya.
Jadi Mhm. manfaatkan itu semua. Sandy Walsh juga panggil, Jordi Amat juga panggil untuk bisa menemukan ramuan yang paling pas. Bagaimana pemain lokal, pemain abroad maupun pemain dari hasil naturalisasi itu di blend dalam sebuah tim. Mereka ditampilkan dalam sebuah pertandingan resmi gitu loh. Mhm. Mhm. Apapun hasilnya, katakanlah kita menang besar kita atau bagaimana, ya itu adalah sebuah pencapaian gitu loh. Ya. Dan ini yang kita harapkan adalah bukan cuma dari hasil dari pertandingan melawan Brunei, Mhm. tapi bagaimana permainan dari mereka, chemistry antar pemain itu sudah bisa ketemu gitu loh. Jadi Mhm. pada saat diperlukan untuk menghadapi pertandingan-pertandingan yang lebih berat, mungkin STY sudah punya kerangkanya gitu loh. Mhm. Kerangka yang akan dia pakai untuk menghadapi tim-tim yang lebih berat nanti gitu loh. Ya, ya, ya. Wah, ini bakal menjadi sebuah periode yang juga sangat sibuk buat STY ya. Iya, betul, betul. Karena beruntun kan sebulan kemudian berikutnya dan Ya, kalau tidak salah menjelang Piala Asia ini ya, bahkan liga itu sudah diliburkan sejak akhir Desember. Jadi mereka masih punya waktu yang cukup panjang untuk berlatih bersama menjelang Piala Asia. Ini kan artinya bulan Oktobernya bersama, November bersama, Desember juga walaupun hanya beberapa hari di ujung juga bersama, Januari bersama, kemudian ya, baru Maret dan Juni. Ini akan menjadi sangat sibuk. Dan juga pemainnya ini juga pasti akan sibuk nih bulak-balik terutama yang di abroad ya. iya. Ya, karena itu kalau misalkan ini pertandingan masuk dalam jadwal FIFA, tentu tidak akan ada upaya untuk menahan. Ya, Dan betul. kalau mereka memang tidak ada yang menahan, tapi tidak dimanfaatkan, itu sayang sekali menurut saya. Ya, Jadi ya. ketika mereka free, mereka tidak punya kewajiban apa-apa terhadap klub, panggil aja semua. Hmm. Bagaimana kita kemudian mempertemukan mereka biar interaksi antar pemain yang lokal, abroad maupun hasil naturalisasi itu lebih ngeblend lagi. Karena itu sangat berpengaruh terhadap penampilan mereka di lapangan. Ketika interaksi di luar lapangan sudah demikian harmonis, tentu ada ini ya, harmonisasi itu bisa dibawa ke dalam lapangan dan itu Hmm. yang bisa diharapkan ketika melawan Brunei itu adalah bagian dari persiapan gitu bro. Hmm. Ya, ya, ya. Ini menarik sih. Dan hitung-hitungannya kalau dari FIFA ranking ini kalau kita bisa sabet semuanya, Hmm. sabet semuanya, banyak loh kita naiknya. Dari dua pertandingan ini ya bro ya, melawan Kalau dari Brunei dua ya. pertandingan ini dengan Brunei Hmm. nggak begitu besar karena jarak dengan Hmm. poin yang terdekat itu cukup jauh sehingga kita Hmm. naiknya kalau melawan dua ini eh, Brunei menang itu kita akan melonjak ke 144 kurang lebih ya. Ya, Tergantung tim yang di atas kita juga dia menang atau enggak gitu ya, geser atau enggak. ya, Tapi kalau ya, normalnya babak pertama ya mungkin cuman Indonesia ya mudah-mudahan dari 147 sekarang bisa ke 144. Tapi ya, nanti setelah di babak kedua, kemudian di Piala Asia kita menghasilkan hasil yang bagus, katakan jangan kalah aja. Itu udah banyak banget itu poinnya buat Indonesia. betul, betul. Ya. Dan memang kan belakangan ini juga santer terdengar ya bahwa upaya-upaya untuk melakukan naturalisasi kepada para pemain-pemain yang punya darah Indonesia kan lagi gencar juga dilakukan oleh Mhm. PSSI. Mhm. Mhm. Sebagai contoh mungkin Cyrus Margono ya, seorang Mhm. kiper yang bermain di Liga kalau nggak salah Liga Yunani. Ya. Nah, kemudian ada juga beberapa yang dari Inggris, dari Belanda dan segala macam. Ya bisa saja juga bahwa nanti ketika kita akan menghadapi Piala Asia, proses naturalisasi dari pemain-pemain yang dimaksud itu udah selesai. Mhm. Nah, ini tentunya juga akan menimbulkan juga problem baru buat STY. Nah, Bagaimana dia harus memperketat seleksi lagi, gitu loh. Nah, jangan sampai begini. Ada kan semacam ketakutan juga sebetulnya dari banyak pemain, katakanlah pelatih-pelatih lokal atau mhm. pemain-pemain lokal dengan kehadiran para pemain yang berasal dari naturalisasi, Ya. bahwa mereka bermain untuk Indonesia tidak melalui tahapan seleksi, gitu loh. Itu yang Mhm. yang menjadi semacam ketakutan dari mereka bahwa ini akan
menutup ya, menutup bakat-bakat yang ada di lokal gitu loh. Nah, kita harapkan bahwa itu tidak ini ya, tidak terjadi ya, bahwa tetap saja bahwa pemain-pemain yang berhasil yang hasil dari proses naturalisasi ini adalah dilakukan juga proses-proses seleksi. Dan sepertinya STI juga kan sudah melakukan proses tahapan seleksi itu ketika dia juga memberikan masukan kepada PSSI mengenai nama-nama yang dia Ya, rekomendasikan untuk ya, dinaturalisasi. Itu ya, adalah bagian ya, dari cara dia menseleksi ya, gitu loh. betul, betul. Nah, tapi ini juga akan membawa problem terhadap pemain-pemain lokal sebetulnya. Nah, mereka tentu harus lebih punya motivasi untuk bisa katakanlah memikat hati ya. Jangan sampai bahwa bakat-bakat mereka tidak terlihat begitu loh, Bro. Hmm, Nah, tentu motivasi-motivasi ini sebetulnya menjadi katakanlah bumbu penyedap ya buat buat perkembangan kualitas sepak bola nasional. Bahwa begitu ketatnya persaingan untuk bisa menjadi pemain nasional, itu kan menjadi mereka lebih termotivasi untuk tampil katakanlah di Liga Indonesia atau di liga-liga abroad lainnya gitu loh, Bro. hmm, 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 Dan hmm. ini saya pikir sebuah sinyalemen yang bagus untuk ke depannya nanti, Bro. Ya, ya. Ya, tentu ini semuanya harus dilihat dari penerimaan pemain lokal sendiri ya, pemain Indonesia sendiri. Ya, Apakah pemain kehadiran pemain naturalisasi ini justru membuat motivasi yang lebih tinggi untuk lebih berprestasi atau justru langsung down? Kalau langsung down ya sudah selesai, mentalnya nggak cukup kuat kan gitu kan? betul, betul, Nggak usah pakai yang kayak gini. Yang memang yang betul. diperlukan justru pemain-pemain yang ingin terus termotivasi bisa maju lebih bagus lagi kan seperti itu. Nah, terutama kan tantangan bagi pemain Indonesia zaman dulu ya, saya nggak tahu sekarang, yaitu masalah berorganisasi kan kayak gitu. Ya, benar. Kan belakangan juga kita melihat bahwa perkembangan sepak bola nasional juga dibarengi dengan kualitas pengembangan mentalitas. Itu Hmm, juga terlihat dari pemain-pemain sekarang gitu loh. hmm, Nah, mungkin mentalitas yang sudah terbentuk dari beberapa kali mereka dipanggil di timnas dan mereka juga beberapa kali mungkin berinteraksi dengan pelatih yang punya apa konsentrasi untuk pembangunan aspek-aspek mental ini juga akan membentuk mereka gitu loh, Bro. hmm. Mudah-mudahan sih seperti itu. Dan sepertinya apa yang terlihat dari pemain-pemain timnas sekarang adalah pemain-pemain yang secara mental juga sudah terbentuk dengan baik gitu loh, Bro. Ya. Artinya karena salah satunya ini adalah hasil juga pembinaan di tingkat klub. Klub-klub Indonesia sekarang ini banyak dihuni oleh pelatih-pelatih dari pelatih-pelatih asing ya, yang Hmm, mungkin saja dia juga membawa mentalitas baru buat para pemain kita, hmm. memperkenalkan karakter yang baru, memperkenalkan mentalitas yang baru. Dan mudah-mudahan ini juga terbawa ketika mereka juga siap bersaing untuk menjadi pemain nasional nanti gitu, Bro. Iya bener sih. Tapi gini, nggak perlu kan pemain Mhm. lokal untuk mempermasalahkan pemain naturalisasi? Saya pikir tidak perlu ya, tidak perlu Hmm. ada katakanlah ada kubu lokal dan kubu interlokal katakanlah ya. Karena itu kan hanya akan mematikan ini ya, mematikan persaingan itu sendiri. Hmm, Juga itu akan meredam kualitas Indonesia hmm, karena ada momentum-momentum yang harus kita manfaatkan seperti hmm, momentum Piala Asia, momentum apa namanya kita bisa tampil di Piala Asia kan itu dari berbagai kelompok usia. hmm, Itu juga kan menjadi sebuah sinyalemen bahwa ada perkembangan menarik dari sepak bola nasional. hmm. Nah, kalau kita tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas, seharusnya itu tidak menjadi ini ya, tidak Ya, menjadi masalah. ya. Nah, terkecuali ini adalah sebuah apa? Sebuah momentum yang selalu berulang. Hmm, Katakanlah pada saat mungkin 5 tahun ke depan kita akan membentuk tim nasional lagi, kita kemudian proses melakukan hal yang sama, hmm. naturalisasi lagi, naturalisasi lagi. Itu kan artinya apa? Itu menunjukkan bahwa ada kegagalan dalam pembinaan sepak bola nasional dalam hal ini. Ya. Karena seharusnya penggunaan katakanlah naturalisasi ini tidak boleh secara berkelanjutan.
dia hanya pada saat dibutuhkan saja untuk Hmm, katakanlah membentuk fondasi yang lebih bagus. Kalau hmm. fondasi sudah terbentuk, itu bisa aja kita ambil dari pemain-pemain yang katakanlah di lokal dan segala macam gitu, bro. Ya. Tapi kan eh, pandangan yang lain beda lagi kalau misalnya banyak juga pemain Indonesia yang lahir di luar negeri ingin membela Indonesia kan itu juga harusnya Ah, itu juga ya kan iya kita tidak bisa ini ya, tidak bisa iya menahan ya. iya Tidak betul bisa bahwa Indonesia adalah milik orang-orang dalam tanda kutip pribumi, katakanlah seperti itu. iya Itu hmm, juga tidak bisa punya punya iya keyakinan seperti itu, bro. iya iya. Hmm. Oke sobat, itulah obrolan kita mengenai eh, beberapa laga ke depan yang Hmm. akan dihadapi timnas senior Indonesia yaitu di babak pertama kualifikasi Piala Dunia dan kalau lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia serta nanti kita akan menghadapi Piala Asia. Ini di senior semua nih. Sibuk nih mereka pemain-pemain ini dan juga pelatihnya. Ya. Kalau menurut sobat sendiri nanti menghadapi Brunei ini jadinya apakah akan memainkan tim yang utama atau justru main pemain yang biasa berada di bench? Apa alasannya? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita. Kita lanjut di video di obrolan yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.